Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang pada video sebelumnya. Kemarin kita sudah mencoba untuk menginput data dari pemrograman PHP ke MySQL-nya seperti ini yang kemarin kita bikin localhost sekolah. Nah, yang seperti ini kita kembali sudah bikin seperti ini. Nah, inputannya sudah. Ya, sekarang kita akan mencoba bagaimana cara menampilkan data-data yang ada di dalam database yang kemarin kita input seperti ini. Kita akan tampilkan dalam tampilan web. Ya, jadi akan tampil data-data yang di sini, ya, yang ada di database akan tampil di interface pada sebuah web. Oke, sekarang kita akan mencoba buat dulu file. Kita tetap ya menggunakan project sekolah yang sudah kita bikin sebelumnya. Jadi yang belum bikin inputan sama koneksinya, silakan ya lihat dulu video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menampilkan data-data yang ada di dalam database ke dalam tampilan web. Oke, langkah pertama kita bikin file terlebih dahulu. Biar itu kita simpan terlebih dahulu. Simpan namanya contoh data siswa ya. Data siswa titik PHP. Nah, kita akan bikin seperti ini PHP. Ya. Nah, langkah pertama seperti biasa kita perlu pemrograman koneksi ini ya. Perlu ini berarti kita perlu juga untuk menginclude seperti halnya yang kemarin ya. Nah, berarti kita butuh include file ini. Koneksi berarti include koneksi titik PHP. Nah, berikutnya setelah kita koneksinya berhasil, nanti setelah di-include file ini, nah maka kita akan mencoba menampilkannya. Ya, langkah pertama kita bikin dulu ya. Kita akan tampilkan ke dalam bentuk tabel ya. Pada bentuk tabel berarti kita bikin dulu tabel. Maaf. Kita bikin dulu tabel. Ya, di dalam tabel pasti ada baris. Nah, yang kolom pertamanya TH ya, judul tiap kolomnya. Contoh di sini kita kasih nomor dan di sini ada TH, apalagi kita lihat database-nya apa saja. NIS, nama, jenis kelamin dan alamat ya. Berarti di sini NIS, terus TH, nama siswa contoh. Terus di sini TH lagi, jenis kelamin ya. Terus berikut lagi di sini kita akan tampilkan alamat ya. Alamat. Nah, kita cek terlebih dahulu ya. Tampil atau tidak ya. Localhost sekolah data siswa berarti ya. Data siswa titik PHP. Kita simpan. Nah, ada ya. Kita kasih border aja ya biar kelihatan kolomnya. Bordernya garisnya satu aja. Nah, sudah ada judulnya ya, nomor, nama siswa, jenis kelamin dan alamat. Nah, sekarang data-datanya kita akan ngambil dari database. Ya, berarti kita bikin lagi berarti baris berikutnya kita ambil dari database ya. Berarti kita bikin lagi bikin dulu perulangan PHP-nya ya. Nah, contoh kita bikin variabel query, contoh ya, query sama dengan, nah untuk menampilkan sama halnya seperti kemarin ketika menginput ya, dia menggunakan perintah ini mysql query, berarti di sini mysql query ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sama ya, berarti dikarenakan kita udah include koneksinya, aturannya sama, harus ada dua parameter MySQL query ini, koneksinya kemana dan bahasa SQL-nya apa ya. Berarti kita tetap menggunakan variabel koneksi ya. Ini dari mana ya, mungkin
kalian untuk mengingatkan berarti ini variabel koneksi dari include koneksi ini. Isinya apa include koneksi? Yang ini nih. Ya, yang ini include koneksi ini. Nah, terus berikutnya, bahasa SQL-nya untuk menampilkan apa? Kemarin kalau untuk menginput kan insert into insert into nama tabelnya apa, filenya apa, dan nilai-nilainya apa. Nah, kalau menampilkan berarti bahasa SQL-nya adalah select bintang from siswa ya. Kita akan menampilkan. Mungkin kalian juga udah mempelajari perintah-perintah ini di pelajaran basis data ya. Nah, select bintang from siswa. Bintang itu maksudnya berarti semua field yang akan kita tampilkan. Di sini kan banyak beberapa field, ada NIS, nama, JK, alamat ya. Nah, berarti bintang ini akan menampilkan semuanya, NIS, nama, JK, alamat. Kalau kalian pengen pilih salah satu yang ingin ditampilkan, contoh cuma NIS sama nama aja yang ingin ditampilkan. Berarti di sini kalian cukup NIS sama nama ini. Nah, dikarenakan kita ingin menampilkan semuanya, berarti select bintang from siswa. Oke, berikutnya. Nah, dikarenakan ini lebih dari satu baris, ya, kita butuh perintah perulangan, operator perulangan. Nah, di sini kita akan menggunakan perulangan while. Ya, while. Nah, ininya ganti. Contoh menggunakan variabel data sama dengan mysql fetch array. Nah, ambilnya dari variabel query ini ya. Variabel query ini. Nah, seperti ini. Kita simpan. Oke, kita simpan mysql fetch array. Nah, sekarang kita baru tampilkan, tutup dulu ya biar kelihatan. Nah, PHP. Nah, kita gini aja dulu. Ya, nah sekarang tampilkan baris-barisnya. Maaf. PHP tabel. Bentar. Aku salah kayaknya. Sel MSGI. Oh, ini tutupnya belum ya? Tutupnya belum. Nah. Ya. Oke, TR. Nah, sekarang TD ya. Kalau TH itu khusus untuk kolomnya ya, sehingga baris pertama hurufnya pada cetak tebal semua, itu TH ya. Sekarang TD pada kolom berikutnya. Nah, nanti ini akan diisi dengan nomor ya. Contoh di sini. Nah, di sini maksudnya kalau sama dengan beri sama aja seperti PHP echo ya. Jadi ada dua cara ya, bisa menggunakan seperti ini langsung, variabel contoh variabel nomor ya. Nah, bisa gini, sama halnya kalau ini tuh sama hal seperti PHP echo seperti gini. Nah, terus bisa disingkat ya, PHP echo itu bisa disingkat jadi seperti ini. Ya, jadi bisa disingkat. Oke, seperti ini dulu. Kita di sini data. Nah, ngambil dari sini kan kita akan menampilkan data yang kolom ini untuk NIS ya kan. NIS, nah berarti yang ini harus sama dengan penulisannya, harus sama dengan yang ada di dalam database. Kalau di sini huruf besar, berarti sini huruf juga besar. Ya. Gitu. Terus variabel data nama ya. Awas jangan pakai spasi ya. Di sini nama kan tuh, nama. Kalau kalian ini penamaan field juga tidak boleh mengandung spasi ataupun simbol-simbol tertentu, hindari itu. So yang ini JK berarti JK ya. Terus yang alamat itu apa? Alamat kan? Alamat. Hurufnya kecil semua, alamat. Nah, seperti ini. Ya. Nah, di sini akan ada variabel nomor. Nah, variabel nomor itu dari mana Pak? Kalau dijalankan ini pasti bakal error karena belum didefinisikan di atasnya. Nah, kita definisikan terlebih dahulu. Contoh variabel nomor dimulai dari angka 1 kan. Nah, terus di bawahnya kita bisa menggunakan variabel nomor plus. Ya, supaya setiap baris akan melakukan kelipatan 1 ya. Oke, kita coba jalankan. Ya, kita akan coba jalankan. Nah, sekarang ada ya sesuai dengan yang ada di dalam database ini ya. Oke, kita coba kita akan bikin yang baru ya.
bikin yang baru di sini. Kita bikin yang baru ya, di sini datanya yang belum ada. Oh, 444 ya. 4444. Di sini kita kasih nama siswanya siapa ya? Denny ya. Terus ininya laki-laki, alamatnya contoh Cigalontang. Oke, kita simpan. Nah, udah sudah berhasil disimpan. Kita cek ya di sini. Kalau di sini ada nggak di database? Saya bintang from siswa, ada Denny. Nah, sekarang kita cek di di data siswa. Di data siswa, nah ada Denny. Gitu. Jadi seperti ini untuk menampilkan. Oke, saya jelaskan. Jadi sekali lagi perlu dipahami. Jadi untuk menampilkan sama halnya seperti menginput, kita menggunakan perintah mysqli query. Di sini diisi oleh dua parameter. Yang parameter yang pertama koneksinya mau kemana, yang parameter kedua SQL-nya mau yang digunakan apa, mau insert kah untuk menginput kalau insert kemarin. Nah, kalau sekarang ingin menampilkan, kalau menampilkan berarti menggunakan select bintang from siswa. Bintang itu tergantung apa yang mau kita tampilkan. Kalau di sini kita ingin menampilkan NIS nama saja, berarti tinggal ketikkan saja NIS, nama ya. Di bintang ini menandakan semua field yang ingin ditampilkan. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau contoh di sini saya ganti NIS sama nama. Nah, sedangkan di sini ada JK sama alamat. Nanti akan error, lihat hasilnya. Nah, akan error yang JK sama alamat. Karena yang ditampilkan hanya NIS sama nama saja. Kalau ditampilkannya bintang, berarti bisa NIS, nama, JK, alamat akan tampil semua seperti ini. Ya, nah seperti itu. Terus, nah dikenakan kita di tabel siswa ini menggunakan beberapa baris, mempunyai beberapa data. Nah, berarti kita menggunakan perulangan ya. File variable data sama dengan MySQL fetch array query. Nah, di sini untuk atau memecah per kolomnya ya. Awalnya kan tabel itu bentuk satu paket gini kan, satu paket gini. Nah, untuk memecah NIS saja, nama saja, JK alamat saja, JK saja, alamat saja, berarti kita bisa menggunakan MySQL fetch array. Ya kan? Nah, nanti si MySQL fetch array ini apa yang mau dipecah? Tabel apa? Tabel yang ada di variable query yang ini. Variable query itu apa tabelnya? Select bintang from siswa, berarti tabel siswa yang akan kita pecah. Nah, disimpan di dalam variable data dalam bentuk array. Ya. Jadi ini si variabel ini akan memecah mengelompok-kelompokkan field ya. Yang akan mengelompok-kelompokkan field adalah variabel data seperti jadi hasilnya seperti ini, variabel data NIS berarti kolom ini untuk NIS, variabel data nama berarti kolom ini untuk nama, variabel data JK berarti kolom ini untuk variabel untuk data JK ya. Kalau variabel data alamat berarti kolom ini untuk alamat. Jadi dikelompok-kelompokkan oleh variabel data ini. Jadi seperti itu ya. Dan akan terus berulang sampai data tersebut habis ya, supaya data tersebut sampai di akhir akan diulang terus. Nah, jadi seperti untuk menampilkan. Pak, gimana caranya? Kalau sekiranya di sini jenis kelaminnya pengen lengkap laki-laki perempuan. Nah, sedangkan di sini kan di database LP ya, LL ya. Sekarang tinggal kalian pakai yang konsep yang if aja gampang. Ya, contoh berarti kita gak usah pakai ini, LP aja langsung. Nah, berarti biar kelihatan kita ke bawahin aja dulu. Kita ke bawahin. Nah, biar rapi kita sejajarin. Oke, nah berarti di sini kita menggunakan if kan? If ya kan, jika data JK-nya sama dengan L ya, maka peco di sininya laki ya. Nah, berarti jika tidak, kalau P kan, berarti udah aja jika tidak aja. Karena di sini ada dua pernyataan, jadi cukup pakai if else aja. Ya. Di sini perempuan. Oke, koma simpan lihat hasilnya. Nah, sekarang laki-laki, perempuan, laki-laki. Nah, jadi seperti itu ya untuk menampilkan data yang ada di dalam database. Silakan kalian praktekkan cara menampilkan data dari database ke tampilan website menggunakan pemrograman
PHP. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan tinggal hubungi saja, japri saja melalui WA-nya. Oke, dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.